PUK, SPPP, SPSI, Jambi, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia Provinsi Jambi tahun 2022 saya dan mari kita nyatakan dibuka. Hamba Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia wilayah Provinsi Jambi mengadakan musyawarah daerah. Berikanlah kami kekuatan dalam melaksanakan kegiatan ini. Seorang anak buruh, betul. Saya seorang anak buruh, betul. Saya di sini karena dipilih oleh Bapak Sangat, betul. Maka saya juga ingin merubah nasib kaum buruh Jambi ini. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia berdiri di Indonesia pada 20 Mei 1973 dan berkembang di Provinsi Jambi. Sebagaimana visi dan misi FSPPP SPSI adalah membela hak-hak anggota dan keluarga serta berjuang yang tak pernah kenal lelah. Banyak sudah program kerja yang telah dibangun oleh FSPPP SPSI terutama di Provinsi Jambi sejak tahun 1980-an, terutama usaha melakukan pendampingan pekerja dalam perselisihan hubungan industrial, di mana banyak hak-hak pekerja yang dizolimi oleh pengusaha, sebagaimana hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, masih banyak yang dilanggar oleh pengusaha. Minta dinaikkan upah minimum provinsi. Yang kedua, minta diberlakukan upah minimum kabupaten. Alhamdulillah Pak Guru tadi sudah memfasilitasi dan menegur para bupati. Bupati itu kan Pak Guru kan? Kalau dia tidak mau nolong Pak Guru, ganjar aturan dia. Jadi kita minta Pak Guru. Karena yang akan menandatangani SKP Pak Guru. Ya. Itu yang kedua, untuk kita agar dilakukan MK. Yang ketiga, kita minta bahwa ada skala upah. Nah, sudah dibicarakan oleh Pak Guru tadi. Karena Pak Guru dia bilang bapaknya buruh tadi, dia berarti paham skala upah tadi. Dia bilang ada bapak saya buruh juga. FSPPP SPSI selalu memberikan kontribusinya untuk negara tercinta, walau tanpa disadari oleh pemerintah bahwa serikat pekerja sangatlah penting perannya dalam melindungi hak-hak rakyat Indonesia, terutama yang berstatus pekerja. Dengan berdirinya FSPPP SPSI di Jambi sangat penting karena melalui serikat pekerjalah hak-hak pekerja dapat terpantau. Dan FSPPP SPSI sangat berharap kepada pemerintah, satu, agar pemerintah lebih memperhatikan buruh pekerja terutama di Jambi. Dua, agar pemerintah dapat mensupport segala kegiatan serikat pekerja buruh di Jambi. Meminta pemerintah agar memperhatikan nasib upah buruh di Jambi saat ini, karena sebagaimana amanah pemerintah di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
masih banyak yang dilanggar oleh pengusaha. Bagiku satu langkah pasti. Berdasarkan catatan kami, catatan sejarah tahun 2021, kita dulu demo berkenaan dengan upah minimum Provinsi Jambi yang kalau mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, upah buruh itu, upah pekerja itu hanya naik 0,7% Pak, tahun 2021. Itu Pak Wagub kami laporkan waktu kita demo Pak. Di tahun 2021 itu 0,7%. Kalau dikonversikan dengan rupiah itu 18.000 rupiah sebulan. Cuma naik 18.000 rupiah sebulan. Nah kalau kita breakdown lagi, kalau kita pecah lagi per hari, kurang lebih hanya sekedar 700 rupiah sehari. Itu Pak Guru. 700 rupiah, bukan 700 ribu Pak ya, 700 rupiah per hari itu anak-anak kita yang SD saja geleng dia Pak. Kalau dikasih uang jajan 700, ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ada 2 orang gubernur yang di situ tentu pakainya Pak Sani ya, maksud saya kan bukan hanya Pak Haris itu loh, pakainya Pak Sani. Ada 2 gubernur yang berani menantang peraturan pemerintah tersebut Pak. PP 36 tahun 2001. Ya, ada 2 gubernur dan ada 2 kepala dinas tenaga kerja yang berani menantang itu Pak. Bayangkan kalau ikuti peraturan pemerintah itu cuma naik 700 rupiah atau 0,7%. Itu Pak Wagub. Oleh karena itu siapa gubernur tadi? Yang 2 orang tadi, satu Bapak Anies Baswedan. Meskipun sekarang dia dipertunkan, tapi tetap upah tetap jalan kenaikan itu Pak. Yang kedua, se-Indonesia ini Pak, di samping Bapak Anies Baswedan itu Bapak Al Haris bersama Pak Abdullah Sani dan Dinas Tenaga Kerja. Itu yang berani melawan keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi ini. Jadi kalau SPP-nya, kalau PK-nya itu siap, SPP-nya bangkit. Kalau SPP-nya bangkit, SPSI-nya maju. Kalau organisasi pekerjanya ini mampu membina pekerja dan menjadi maju, Jambi pasti jaya. Kita coba ya, supaya hangat dikit gitu. PUK, SPPP, SPSI, Jambi. Desak Presiden RI untuk menerbitkan Perpu penangguhan keberlakuan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara utuh. 2. Gubernur Jambi menerima dan akan menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Provinsi Jambi ke DPR RI dan Presiden RI. 3. Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Serikat Pekerja seluruh Indonesia, SP3 SPSI Provinsi Jambi berterima kasih kepada Gubernur Jambi yang nantinya dapat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja. Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPD. Hari ini telah benar-benar bersama dalam kebersamaan dengan pemerintah Provinsi Jambi membangun Jambi ini. Mudah-mudahan ke depan akan kita tingkatkan kebersamaan dalam rangka membangun masyarakat Provinsi Jambi ini menuju Jambi mantap dan menuju masyarakat yang sejahtera. Sedikit saya sampaikan, kalau keliru tolong langsung tegur Pak Munji. Pangapunten.
Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Pemerintah ada gubernurnya, ada wakil gubernurnya, ada sekdanya, ada kadisnya, ada staf ahlinya, ada asistennya, dan semuanya. Dan saya rasa kita juga sama, punya tujuan yang sama. Kita semua ini, pengurus ini dan pemerintah adalah tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Setuju, Rindo? Ketua PD, setuju ya? Ya, Pak. Setuju, udah kawan kita. Kita adalah melayani masyarakat, mulai gubernurnya sampai seterusnya. Dan kita semua mulai dari pusat sampai ke PUK-nya tadi. Kalau dengan bahasa agak keren sedikit, pelayan publik, melayani publik. Maka kulo Pak Munji ada pendapat, saya punya pendapat. Kalau salah ya mohon maaf, tidak usah dipakai. Sebagai pelayan masyarakat, kita tidak perlu minta dilayani. Soal orang melayani kita itu dalam kebersamaan, soal etika dalam kerjasama. Belum bisa membuat mereka bahagia dan gembira, jangan sengaja dibuat susah. Belum gembira, jangan dibuat sedih. Setuju, Pak? Janji loh ini ya. Artinya bukan saja pemerintah Jambi, kita semua ini juga. Kenapa kok seperti itu? Karena memang dalam hal-hal tertentu yang khusus dan terkhususnya adalah kita ini tidak bisa terkadang, tidak bisa langsung lari dan memang tidak boleh lari dari sebuah regulasi. Kami sampaikan atas baktinya selama ini, kerjasamanya selama ini, selama 5 tahun ini, dan mudah-mudahan ke depan. Mulai musda hari ini dengan kepengurusan yang baru siapapun orangnya, saya kira itu bukan persoalan. Saya nanya dikit. Yang jadi persoalan orangnya, siapanya atau apanya? Pak Kadis lah dulu. Apa yang mau akan dilakukan? Bagaimana programnya? Bagaimana ini ya segala macam? Lalu siapa yang bisa seperti itu? Artinya akhirnya juga ya apanya ya siapanya kan gitu. Tapi apanya dulu kan gitu. Bukan orangnya harus ini sebagai, tapi apa yang harus kita yang sudah diprogramkan, bagaimana manajemennya, dan semuanya. Terima kasih kami sampaikan dan mudah-mudahan musda yang kita laksanakan ini akan membawa secercah keberkahan untuk kita semuanya. Karena tujuan kita adalah bukan pribadi, bukan golongan, tapi kepentingannya adalah untuk bagaimana masyarakat Provinsi Jambi secara utuh ini. Mudah-mudahan akan membawa sebuah keberkahan. Nah, berkah menurut Pak Munji, beliau ini dari Pati sana, menurut beliau berkah itu adalah ziyadatul khair, ba'dal khair. Sudah bagus, karena Allah memberikan keberkahan, Allah akan tambahkan kebaikan. Itu namanya berkah. Mudah-mudahan keberkahan yang seperti itu Allah berikan kepada kita semuanya. Dan akhirnya saya mohon maaf, terima kasih, mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Gubernur. Dan mari bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jambi tahun 2022 saya dan mari kita nyatakan dibuka. Undang ini inkonstitusional, melanggar UUD 45, jelas kan? Jelas. Terus dalam 2 tahun dia boleh tetap inkonstitusional, kan sinting itu. Keputusan sinting. Kalau undang-undang berbuat jahat kepada rakyatnya, artinya negara boleh berbuat jahat selama 2 tahun kepada rakyatnya. Sinting nggak itu? Sinting. Malah ada keputusan dalam MK itu tidak boleh melakukan tindakan yang strategis dan berdampak luas kan? Itu artinya untuk upah itu berdampak luas, strategis berdampak luas. Diberlakukan pula PP 36. Kalau soal ahli hukum tadi, so hebat, ya udah manut semua. Tapi PD, FSPPP, Jambi berani melawan dengan berdasar hati nurani dan keberanian
Itu kita tepuk tangan. Nah, 6 juta, 1,7 juta, itu nggak nyampe. Lebih buruk dari zaman penjajahan. Tapi kita tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Diputar-putar tadi, dihipnotis, dibius sama apa namanya, roti dan sinetron, apa namanya, beras dan, atau makanan sekedar bisa makan dan sinetron. Jadi kalau zaman Romawi dulu itu rakyat itu jangan terlalu kenyang, ya, berlebihan, tapi jangan juga sampai kelaparan. Selebihnya kasih tontonan sirkus, ya, kasih tontonan sirkus agar para pengambil keputusan di kekaisaran di zaman Romawi ini, ya, itu dia seenak udahnya bikin keputusan. Rakyatnya yang penting dikasih roti dan Selamat pagi pemirsa masyarakat Jambi dimanapun berada. Hari ini kita mengikuti kegiatan Musda Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jambi yang diadakan di rumah Dinas Gubernur Jambi, ya teman-teman. Hari ini kita juga melihat sosok ini, figur yang tidak asing, ya, ini dari pusat, yaitu selaku Ketua DPP, Ketua Umum SPSI langsung, Pak Jumhur, ya. Saya ingin coba ngobrol-ngobrol sepintas terkait tentang apa sih problem sebenarnya yang ada di serikat pekerja atau yang dihadapi oleh para pekerja yang ada di Indonesia khususnya. Ini dia, Pak Jumhur. Selamat pagi, Pak Jumhur. Pagi, Assalamualaikum. Udah nyampe di Jambi nih ceritanya, Pak Jumhur, ya. Nyampe lah, diundang teman-teman dari Iya, ini SPPP. Ketum loh. Pak Ketum, izin Pak Ketum. Siap. Ini kan apresiasi luar biasa bisa nyampe di Jambi ini. Kita pingin tahu sedikit, Pak Ketum, tentang sebenarnya keluh kesah. Mungkin dari serikat pekerja dulu lah, sebelum kita mengarah para pekerjanya, Pak Ketum. Ada nggak yang signifikan keluh kesahnya seperti apa di lapangan atau apa ini selama pergerakan? Merasa dikhianati, ya, oleh kebijakan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Waduh. Jadi berkhianat, undang-undang itu berkhianat. Undang-undangnya berkhianat, ya? Dan pembuatnya juga pastinya itu berkhianat terhadap kaum buruh Indonesia. Kaum buruh Indonesia. Iya. Itu kira-kira apa efeknya? Efeknya buruh makin tidak sejahtera. Buruh yang jumlahnya formal, ya, Ya, 56 juta. Kalau dapat upahnya dan kesejahteraannya sedikit, ya, maka uang yang dibelanjakannya di masyarakat juga sedikit. Ya. Artinya ekonomi rakyat tidak berputar. Oh, begitu. Dan akhirnya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah susah dan tambah anak. Karena hiburannya dengan istrinya lah, gitu kan. Nggak punya uang untuk cari hiburan lain, jalan-jalan. Kira-kira begitu. Langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh Pak Ketum sendiri ini selaku, ya, Ketua Umum, ya, SPSI, Pak? Ya, kalau dialog kita udah tolak. Dialog udah tolak? Kita tolak. Kita menolak segala bentuk dialog. Baik di DPR RI atau DPR RI, Presiden, apa, kita tidak mau dialog. Tidak mau. Tidak dialog. Kita minta itu dicabut. Harusnya apa yang ditekan? Setelah dicabut, kita duduk lagi. Kita susun sama-sama. Kemarin itu tidak seperti itu. Serikat-serikat buruh itu tidak diajak menyusun undang-undang itu. Padahal melibatkan sebagian besar anggotanya. Jadi sampai hari ini belum masih utuh dengan keyakinan pemerintah sendiri, ya, undang-undang itu, Omnibus Law itu, ya? Ya, mereka seperti itu. Tapi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang saya pimpin dan banyak lagi aliansi-aliansi atau konfederasi lain atau serikat federasi yang lain, sampai hari ini kita menolak dialog. Menolak dialog. Karena bukan berarti kita nggak mau dialog, udah ratusan kali dialog gitu loh. Yang Ketum inginkan untuk kesejahteraan. Udah ratusan kali dialog, ratusan kali unjuk rasa, nggak dikerjain juga. Ya. Itu artinya gitu. Makanya Ya. udahlah, capek dialog-dialog. Oke, Ketum. Yang Ketum inginkan ini untuk mungkin kesejahteraan baik dari serikat maupun buruh, apa, Ketum? Ya, cabut undang-undang itu. Undang-undang Omnibus Law itu cabut. Cabut. Karena kalau dicabut, maka kesejahteraan buruh meningkat. Keserakahan oligarki berkurang. Dan kembalikan ke undang-undang yang lama atau bagaimana? Ya, sementara tidak ada aturan baru ke undang-undang yang lama, Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu yang
sekarang kita punya, kembalikan ke situ. Bahwa akan ada perubahan, ada dinaikkan, diturunkan, ya kan, dan sebagainya, itu kita dialogkan dari awal lagi. Kita yang tahu persis bagaimana kehidupan pekerja. Baik. Pengambil kebijakan itu banyak yang nggak tahu urusan pekerja, tapi main bikin keputusannya, makanya keputusannya sontoloyo. Paham ya? Ya. Sontoloyo. Sontoloyo. Tum, izin Tum, dikit Ya. Tum. Berdampak nggak dengan adanya kenaikan BBM sekarang Tum? Itulah lebih parah lagi. Udah gaji nggak naik, naiknya ala kadarnya. Ada pula undang-undang Omnibus Law, tambah lagi BBM naik. Maka sudah jatuh, rakyat ini tertimpa tangga pula. Karena itu terjadi perlawanan di mana-mana kan. Mudah-mudahan perlawanan itu tidak anarkis, sehingga menunjukkan keseriusan. Begitu Tum ya. Tum, kira-kira Tum, izin. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke publik Tum, atau seluruh serikat ataupun seluruh buruh yang ada di Indonesia Tum? Boleh berbaik-baik dengan penguasa, diajak minum kopi misalnya, silahkan saja. Dikasih bantuan subsidi upah, silahkan saja. Ya, tapi jangan kemudian luluh, akhirnya melempem, diam, bisu terhadap gerakan sebelumnya menuntut dicabutnya Omnibus Law. Jadi berbaik-baik itu satu hal, kita orang timur, tapi menjaga prinsip agar kebijakan yang zolim dan menyengsarakan buruh tetap harus kita perjuangkan. Nah, ini pesan, kenapa? Karena tidak sedikit pimpinan buruh di level nasional, bahkan sampai PUK, dia berbaik-baik sama manajemen, berbaik-baik sama bupati, berbaik-baik dengan wali kota, ya tanda kutip disogok lah. Disogok. Ya, disogok, dikasih bantuan subsidi upah, dikasih sembako murah dan sebagainya. Akhirnya lupa memperjuangkan yang paling hakiki, yang harus dinikmati oleh 56 juta orang itu, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Jadi tetap berbaik-baik sebagai orang timur, tapi menjaga prinsip perjuangan kita belum selesai, yaitu cabut Undang-Undang monster Omnibus Law. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, Ketum, sedikit Pak Ketua. Pak Ketua, terkait Musda ini ya, sudah datang ya ke Jambi. Selamat datang Pak. Terima kasih. Ketua ya. Selaku kasih. Ketua SP3 langsung ya, dari Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Pak Ketum. Pak Ketua, kira-kira dengan acara Musda ini untuk serikat pekerja ini, kira-kira apa yang harus Ketua sampaikan? Musda itu udah kewajiban organisasi Ya. dalam 5 tahunan yang harus dilakukan. Bagaimana perintah anggaran dasar dengan rumah tangga. Hal biasa Musda itu. Jadi dalam Musda itu disitulah pengurus yang terpilih untuk mempertanggungjawabkan selama dia memimpin organisasi. Apa yang dia lakukan, apa yang telah dia perbuat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota sektor pertanian perkebunan. Setelah itu program kerja untuk 5 tahun ke depan. Nah, setelah program kerja ditetapkan 5 tahun ke depan, siapakah yang mampu melaksanakan program kerja tersebut? Itulah pengurus berikutnya. Ada pesan-pesan khusus buat seluruh pekerja yang ada di Jambi? Pesan kita tetap dalam perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka meningkatkan produksi perusahaan. Kalau produksi perusahaan tidak meningkat, kita berat untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Omnibus Law ini yang jelas-jelas menyengsarakan pekerja. Hubungannya dengan pensiun itu berat sekali, khususnya untuk pertanian perkebunan. Luar biasa. Luar biasa Pak Ketua ya. Selamat kasih. datang di Jambi. Terima kasih. Semoga menjadi berkah sesuai petunjuk. Amin, Pak amin, Wakil amin, Gubernur amin. tadi Ya ya. Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kita ada mau ditambahin. Oh Ketua? ya, ada. Saya mendapat laporan bahwa Gubernur Jambi itu mengabaikan PP 36 tentang upah yang jadi turunannya Omnibus Law, sehingga kenaikannya dari 0,7 menjadi 2,5%. Itu artinya hampir 4 kali dari peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sontoloyo itu. Gitu ya. Saya salut kepada Gubernur Jambi, salut kepada Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya,
Insya Allah, bila bersama orang-orang lemah, kekuatan akan semakin meningkat. Maju terus, pantang mundur. Gitu. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, itu dia tadi bincang santai ya bersama Ketum dan juga bersama Ketua P3 Pusat, dan tentunya juga menginspirasi kita semua, dan tentu ini menambah semangat spirit kita untuk bagaimana ke depan SP3, SPSI tetap berjaya. Hidup Pak Idris.